Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya teman Araster. Kembali lagi nih bareng aku Kur di Araster Podcast. Nah, kali ini aku gak sendirian. Aku bakal ditemenin sama salah satu narasumber yang luar biasa banget. Masih duduk di bangku kuliah juga, masih semester 5. Siapa orangnya? Nah, ini dia Afi. Halo Afi, gimana kabarnya? Halo, great fine. Oke. Kalau Ayu gimana kabarnya? I'm so fine. Yes. So how about your college? Sedikit pusing ya. Semester 5 memang sedikit membingungkan. Oke. Nah, oke, di sini kita bakalan bahas nih tentang how important to learning English. Seperti kita tahu, Afi kan udah pro player banget nih di bahasa Inggris kan. Enggak juga. Aminin gak sih? Amin Oke. sih. Nah, sebelum kita mulai podcastnya, aku bakalan bacain sedikit profilnya Afi. Afi ini pernah menjadi English tutor di Teaching General Speaking and Grammar di Amicom English Club, Structure TOEFL tutor di Scholars Official, aktivis di English Debating Society Amicom, dan juga menjadi salah satu English tutor di Titik Nol English Course. Selain itu, Afi juga memiliki podcast juga, ya nggak sih, Vi? Iya, dulu aku juga sempat punya podcast namanya Afikas, tapi karena ke take down, nggak tahu kenapa ke take down, jadi ya nanti bakal ada Afi buat lagi gitu. Jadi buat semuanya teman-teman yang mau dengerin podcastnya Afi ya, semoga habis ini udah balik lagi, bisa dengerin di Spotify. Amin. Terus habis itu di mana lagi? Ada di Spotify, terus Apple Podcast, Google Podcast, Radio Breaker, and so on so far. Banyak banget juga di Anchor FM juga terutama gitu. Dan itu tentang remaja lah ya, remaja sama sociality kedepannya gitu. Menarik banget nih topik dari podcastnya Afi. Jadi teman Arsa jangan lupa untuk dengar podcastnya Afi juga. Nah, oke, sepertinya perkenalan kita udah cukup nih ya, Vi ya. Iya. Jadi mungkin teman-teman juga udah memiliki gambaran kayak gimana sih sosok Afi ini, sekeren apa sih Afi ini. Jadi kita langsung ke pertanyaan pertama. Oke, jadi Afi ini sejak kapan sih belajar bahasa Inggrisnya? Oke, kalau ngomongin soal belajar bahasa Inggris itu dulu Afi start belajar bahasa Inggris itu at first from elementary school. Itu dari SD, tapi itu cuman belajar vocabulary dasar aja. Karena kan waktu itu kan orang tua Afi kan juga orang yang udah terjun ke dunia komputer awal-awal. Tapi dulu itu diajarin tentang ini loh, kalau misalnya mau terjun ke komputer kita harus paham vocabulary. Nah dari situ, tapi waktu masuk ke SMP itu bahasa Inggris itu kekat. Jadi gak belajar bahasa Inggris sama sekali sampai SMA gitu. Dan waktu itu pengen niat belajar bahasa Inggris lagi itu waktu dulu itu pengen masuk ke kedinasan. Kedinasan. Di kedinasannya itu udah tes 1 kali, tapi kan gagal, tapi gara di bahasa Inggris. Nah sampai saat itu gak kuliah 1 tahun. Nah dari gak kuliah 1 tahun itu memutuskan buat ke kamu Inggris 6 bulan. Nah dari situlah start bener serius belajar bahasa Inggris. Itu karena ada kepengenan buat kuliah ke luar negeri gitu. Awalnya pengen belajar bahasa Inggris dari situ sih. Dari situ ya. Jadi ketertarikan sama Inggris tuh lebih ke karena kamu terpacu buat melanjutkan studi ke kedinasan tadi, cuman karena nggak bisa masuk, jadi kamu ya belajar bahasa Inggris lagi, cuman untuk tujuan lain yaitu kuliah ke luar negeri, ya nggak sih? Sebenarnya tujuan utama sih awalnya pengen kena yang university ya. Tapi ya karena gara-gara kedinasan aja jadi kayak ada dorongan buat belajar. Gitu. Nah, dan kamu tuh awalnya belajar bahasa Inggrisnya tuh dari mana sih? Kan banyak nih orang yang belajar bahasa Inggris dari lagu, dari film gitu. Kalau kamu nih darinya dari mana? Okay, this is the fun thing that I ever learn English is from music. Jadi kayak aku belajar bahasa Inggris itu, kalau banyak kan orang-orang luar sana itu they give improvement from movies, what they watch, and harus baca dan translate subtitle. Kalau misalnya aku sendiri based on music itu dulu ngapalin album Justin Bieber. Ayo pernah inget gak sih dulu Justin Bieber itu bikin pernah ada lagu Baby, Never Let You Go dan sebagainya. Pernah dengar aja? Dengar, dan aku juga maksudnya kalau lagu gitu pasti aku translate sih, kayak ya belajar bahasa Inggris dari lagu juga karena lebih easy to learn gitu gak sih? Easy to understand. Iya bener banget. Dan dulu aku juga belajar dari situ, terutama lagu-lagu yang Justin Bieber yang gak viral pun aku coba pelajarin. Nah awalnya dari lagu, tapi kan itu masih belum tahu artinya tuh. Nah mulai tahu artinya itu gara di kampung Inggris itu kita pemahaman vocabulary. Jadi kayak ternyata lagu Justin Bieber yang dulu aku sempat dengerin itu kayak yang viral TikTok, Favorite Girl, itu juga dulu sebenarnya lagu kesukaan waktu SD. Gitu. Tapi kenapa kok baru viral sekarang gitu? Nah itu sebenarnya aku baru ngeh artinya itu waktu di kampung Inggris di 2018 gitu. Jadi nih orang lain dengerinnya masih
Balonku Ada 5. Afi udah dengerinnya favorite girlnya Justin Bieber ya guys. Emang beda ya Afi nih. Oke, terus habis itu lanjut. Menurut sebagian orang kan belajar bahasa Inggris tuh susah nih. Nah, kalau menurut kamu sendiri belajar bahasa Inggris tuh yang bikin susahnya tuh di mana? Kayak di vocabnya atau di grammar atau mungkin di pronunciation-nya? Oke, kalau ngomongin tentang bahasa Inggris itu sendiri, sebenarnya balik lagi ya ke flashback. Orang-orang dari segi psychology about English learning itu ada dua. Mereka ada yang pasif, ada yang aktif. Sama seperti kayak seorang yang introvert, extrovert, sama ambivert. Nah, kalau dari kelemahanku sendiri, ini bukan kelemahan sih, tapi hal yang masih mau ku pelajari sendiri lagi itu ke arah English speaking gitu. Kenapa English speaking? Kalau misalnya teman-teman ngedengar aku kalau speaking English is really fluent is I'm not really fluent like that because bahasa Inggrisku di speaking itu masih banyak perlu direvisi terutama di grammar. Tapi kalau ngomongin tentang the truth-nya itu sebenarnya aku lebih relax interest ke arah writing sih, ke arah writing. Jadi kayak ya aku masih ada bug-nya kalau ngomongin bug kayak bahasa IT banget ya. Bugku itu di speaking gitu. Jadi itu yang kadang aku masih perlu belajar lagi dan by the time aku juga kadang dibilang kayak filosofi Inggris sih lah karena itu karena aku ada keinginan buat studi abroad di sisi lain aku juga gimana caranya biar aku bisa ngomong bahasa Inggris gitu karena hal yang masih jadi PR ku itu aku sering lakuin tiap hari gitu. Oke. Tapi kalau menurut kamu sendiri nih, grammar tuh penting nggak sih di kehidupan sehari-hari kalau kita lagi ngomong gitu? Atau kayak ya udah ngomong tuh komunikasi yang penting kita paham apa yang lawan bicara kita katakan gitu. Oke, kalau ngomongin soal grammar ya, terutama kita kan bukan native speakernya bahasa Inggris ya, kita lulusan Indonesia. Nah, kalau di kamu Inggris itu jujur ada orang-orang yang juluki soal grammar Nazi. Dimana mereka menganggap bahwa grammar itu sangat-sangat penting. Jadi setiap orang ngomong bahasa Inggris, terutama itu bukan orang native atau bisa dibilang orang Indonesia, itu suka mereka revisi bahasa grammarnya. Seems like that. Tapi kalau misalnya kalau menurutku sendiri, awalnya aku kan masuk ke grammar Nazi nih. Nah sekarang aku agak mikir kalau misalnya grammar untuk orang yang bukan native seperti orang Indonesia itu kayak optional. Yang penting kalian mau ngomong apa, kalau misalnya bicara kalian paham, ya udah go ahead. Tapi di sisi lain, ketika kalian udah masuk ke ranah akademik atau mungkin ranah struktural gitu, grammar itu penting karena untuk kerapihan atau in order arrangement ketika kalian to do something gitu. Tapi kalau misalnya di ranah social society yang pengen sekedar do conversation aja, itu grammar itu I think like optional, kayak poin kesekian. Yang penting kalian bisa ngomong, lalu bicara kalian paham gitu sih. Oke, jadi kalau buat speaking dalam artian ya ngomong biasa gitu nggak terlalu penting lah ya. Cuman kalau buat writing important, right? Writing itu sangat important. Kalau buat chat WA kayak sama ceweknya atau sama cowoknya itu ya nggak perlu grammar pun udah paham gitu. Ntar lagi ngomong tiba-tiba dikoreksi grammarnya gitu kan jadi nggak lucu ya kan? Jadi risih sendiri. Bete-nya bukan bete gara nggak perhatiin, tapi betenya gara grammarnya dikoreksi. Iya, grammarnya dikoreksi. Nah, oke. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari nih, kan masih banyak tuh orang yang kayak kalau kita kan kalau mau ngomong Inggris gitu ya udah ngomong aja gitu kan. Tapi banyak orang yang masih menilai bahwa lo sosokan banget sih ngomong Inggris atau kayak lo lebay deh ngomong Inggris deh. Kayak gitu loh. Nah, kalau Afi pernah digituin gak sih? Terus tanggapannya gimana gitu? Oke. Buat kalian nih yang terutama nih suka ngomong kayak so Inggris lo, ini back to throwback aja ya. Kita udah masuk ke era industri 4.0 dan 5.0. Dan di mana teknologi sekarang itu mostly totally pakai bahasa Inggris, dan kalian yang ngomong soal Inggris itu kalian juga main game pakai bahasa Inggris. Nah, betul. Nah, kalau misalnya kalian ngomong itu, coba berkaca dulu. Yang kalian hadapi itu bahasa Inggris semua. Jadi kalau misalnya orang pengen belajar ngomong bahasa Inggris, tolong jangan dibilang so Inggris karena itu hak mereka buat leveling up. Siapa tahu mereka yang bisa ngomong bahasa Inggris itu mereka punya chance lebih besar daripada kalian yang nggak mau do action tapi cuma ngejulitin orang doang gitu. Bener. Jadi kayak tanggapanku sih ya yang teman-teman yang masih belajar bahasa Inggris dan di lingkungan yang non English itu cuek aja, do something, speaking aja. Kalau misalnya pengen sharing ilmu bahasa Inggris kalian, kadang juga ada yang orang sosok ngomong bahasa Inggris kelewatan gitu kayak ngobrol sama yang orang yang ngerti pakai bahasa Inggris, dia ngajak ngobrol pakai bahasa Inggris tapi dia nggak mau ngejelasin juga. Nah itu kan orang yang kelewatan banget tuh. Nah si lain harusnya itu lebih ke arah teman-teman yang pengen belajar bahasa Inggris go ahead aja sambil sharing apa yang pengen teman-teman bagikan gitu. Tapi si lain juga teman-teman yang nggak pengen belajar bahasa Inggris atau bisa
dibilang masih belum pengen, itu do respect at first gitu. Ke arah what you will be learning into it gitu. Oke, terus ini pertanyaan terakhir nih, Vi. Nih, pasti banyak banget kan orang di luar sana yang pengen belajar bahasa Inggris gitu, tapi kan mungkin merasa kesulitan gitu kan, kayak gimana sih kok Inggris tuh susah banget. Nah, tips dari Avi sendiri nih buat mereka yang pengen bahasa Inggris tuh apa? Oke, for the tips how to learn English, terutama bagi teman-teman yang agak kesusahan, baik lagi pelajari, pahami psikologi teman-teman sendiri. Kadang kita nggak tahu kita itu introvert atau ambivert atau extrovert. Dan kadang tiap pet itu kadang kita nemu nyamannya. Sama kayak PDKT nih. Kalau PDKT sama orang kan kita kan kayak kenalin dulu siapa orangnya gitu kan. Iya. Sama kayak PDKT sama bahasa Inggris. Kita kenalin dulu, kita sense-nya ke bahasa Inggris itu ke arah mana gitu. Ada bahasa Inggris itu basic itu ada, kalau misalnya 2 basic itu, kalau misalnya yang introvert itu mereka lebih prefer buat speaking for themselves sama ke arah writing gitu, copywriting atau writing yang lain. Nah, kalau misalnya extrovert, mereka lebih ke arah speaking gitu, karena mereka lebih suka buat public speaking, ngomong depan banyak orang. Nah, balik lagi ketika udah nemu nyamannya di mana, baru starting to do action gitu. Tapi kalau misalnya pede atau nggak pedenya itu baik lagi ke teman-teman, gimana polanya. Kadang ada yang orang yang ngobrol sama teman pakai bahasa Inggris nggak pede, ya udah ngomong depan cermin atau mungkin di record. Kalau misalnya dulu aku belajar public speaking plus English, itu aku record gitu. Jadi ada HP depanku, aku record gitu. Kadang juga aku bikin story Instagram pakai bahasa Inggris, kadang kayak gitu. Itu sih kalau misalnya aku kan as an introvert ya. Oh iya. Kadang aku jarang sosialisasi, tapi kalau sekali sosialisasi kan agak kaku juga. Kayak gini kan aku juga masih kaku juga sih. Tapi masih bisa ketawa-tawa gitu kan ya kakunya. Iya, masih kaku. Iya, masih introvert banget. Nah, itu sih ke arah gimana flow-nya teman-teman ketika bingung belajar bahasa Inggris gitu. Dan kemudian nih, setelah udah nemu flow-nya, temuin kesukaannya teman-teman bisa lakukan. Misal nih, banyak orang yang belajar bahasa Inggris via game. Ada orang yang belajar bahasa Inggris via music, ada yang via movies, ada yang via ke arah yang lebih formal dikit, kayak misal baca artikel atau mungkin baca hal sesuatu, atau mungkin belajar dengan beberapa orang secara tak langsung, do conversation. Walaupun kita masih tengah-tengah, ada Google Translate di mata kita, coba go ahead aja. Karena Google udah baik hati ke kita umat manusia di dunia ini, nyediain Google Translate, ya udah pakai, manfaatin aja gitu. Banyak orang yang kepikiran kayak gitu, kayak bilang apa sih bahasa Inggris itu susah, padahal ada Google Translate yang bisa dipakai di hadapan kita, terutama kita udah punya device HP, itu manfaatin aja gitu. Oke, jadi manfaatkan apa yang ada dan go ahead, kayak lebih ke percaya diri aja nggak sih? Bener. Lebih ke percaya diri. Jadi buat teman-teman nih yang pengen belajar bahasa Inggris, itu tadi tipsnya dari Avi. Jangan lupa buat dijalanin tips-tipsnya, karena siapa tahu teman-teman bakalan lancar bahasa Inggrisnya nih, jago bahasa Inggris kayak Avi. Nah, kayaknya udah lama banget ya kita ngobrol-ngobrolnya kali ini. Terus habis itu kita tutup sesi podcast kita kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Siap. Thank you buat Avi yang udah hadir di Araster Podcast kali ini. Dan dadah teman-teman Araster. See you. Bye-bye.